Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tempat keabadian, 29 makhluk yang jarang berkumpul. Lovang, kapan perayaanmu sebagai seorang penguasa akan berlangsung? Tanya Kafu sambil tersenyum. Aku sudah lama tidak mengunjungi wilayah kultivatormu, jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahinya dengan seksama. Makhluk abadi lainnya juga menatap Lovang. Untuk perayaan Lovang, hampir semua dari mereka akan mengirimkan avatar untuk hadir. Tanah misterius yang ku kendalikan, wilayah Bangaudara, saat ini sedang bermigrasi kembali ke wilayah kultivator, kata Lovang sambil tersenyum. Begitu wilayah Bangaudara mencapai kampung halamanku, saat itulah waktu untuk merayakannya. Mereka yang bergantung pada penguasaan tanah misterius untuk tetap abadi biasanya mengadakan perayaan mereka di tanah misterius. Jadi, tidak ada yang terkejut dengan keputusan Lovang. Saudari Sazo, apakah kau punya waktu untuk pergi ke Lembah Tong bersama? Tanya reruntuhan iblis. Wanita berjubah abu-abu, yaitu Sazo, dia mengangguk. Aku bisa pergi kapan saja. Mari kita berangkat setelah pertemuan ini. Reruntuhan iblis melihat sekeliling. Siapapun yang ingin bergabung dengan kita bisa ikut. Secara total, 6 makhluk abadi bersedia melakukan perjalanan bersama ke Lembah Tong. Lovang mendengarkan dari samping. Dia juga telah mempelajari banyak hal tentang tanah misterius dari gudang informasi tanah asal. Lembah Tong adalah lembah misterius yang dipelihara oleh ruang primordial tak berujung. Tempat serangan mengerikan datang tanpa pola. Hanya segelintir orang yang telah berhasil menyeberangi seluruh Lembah Tong. Manfaat terbesar dari Lembah Tong adalah mengalami serangan yang melampaui semua bentuk kehidupan. Hal itu memiliki dampak tertentu dalam menjelajahi jalan hidup seseorang ke depan. Sazo paling sering mengunjungi Lembah Tong, dan beberapa teknik pembunuhannya dikembangkan berdasarkan serangan di Lembah Tong. 29 makhluk dari tempat keabadian dan 4 faksi utama. Lovang mengamati percakapan mereka dan memperhatikan beberapa poin menarik. Kubu primordial bawaan, kubu kultivator, kubu puncak es, dan faksi independen. 3 faksi utama pertama hampir tidak saling memperhatikan. Sebaliknya, usulan dari faksi independen lebih mungkin diterima oleh semua pihak. Kami berdelapan penguasa kultivator memang berbeda. Lovang mendengarkan percakapan itu. Para leluhur ini bertemu untuk berpetualang, bertemu untuk menjelajahi harta karun, tetapi para penguasa kultivator jarang terlibat. Para penguasa kultivator terutama mengandalkan pencerahan, sesekali menjelajahi tanah misterius yang beresonansi dengan mereka. Sedangkan untuk sumber daya lainnya, melindungi sumber daya dari 3.600 kelompok dunia sudah cukup. Mereka tidak memiliki ambisi untuk sumber daya di wilayah yang lebih luas. Setelah melakukan perjalanan selama 10 era penuh, tanah misterius wilayah Bangaudara akhirnya tiba di grup dunia kegelapan. Sekarang grup dunia kegelapan telah berganti nama menjadi grup dunia galaksi, dan alam suci kegelapan telah berganti nama menjadi alam suci galaksi. Ini adalah sesuatu yang dilakukan setiap penguasa. Masing-masing akan mengganti nama wilayah absolut mereka dengan nama yang mereka sukai. Wilayah Bangaudara
luas dan tak terbatas, adalah rumah bagi lebih dari 7,5 miliar bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi, klan wilayah Bangodara. Hanya sebagian kecil yang tetap berada di bawah komando Lofeng, sementara yang lain telah dikirim untuk bekerja keras di wilayah penguasa lain. Hal ini berlaku untuk ke-8 penguasa kultivator. Bahkan jika mereka secara pribadi memperbudak primordial tingkat tinggi dan primordial tingkat dunia, mereka tetap akan berbagi dengan seluruh kelompok. Perayaan akhirnya usai. Lofeng mengantar pulang banyak tamu. Bahkan kubu primordial bawaan pun mengirimkan avatar dengan 6 kaisar termasuk leluhur ular tak terbatas, dan ada sebanyak 31 avatar dari leluhur biasa. Kubu puncak es juga mengirimkan sebanyak 21 avatar bersama dengan avatar dari banyak kekuatan yang lebih lemah. Jumlah avatar leluhur dari para penonton juga dapat mencerminkan pengaruh penyelenggara perayaan di ruang primordial tak terbatas. Seperti 3 kaisar laut petir, perayaan mereka menarik jauh lebih sedikit penonton. Setelah semua tamu lainnya pergi, 7 penguasa kultivator lainnya pun pergi satu demi satu, hingga akhirnya hanya Moman yang tersisa. Moman mendekati Lofeng dan berkata, "Kau pernah berjanji akan membantuku sebelumnya. Apakah saat ini?" tanya Lofeng. "Aku bisa berangkat kapan saja." Moman tersenyum mendengar ini, senang dengan kejujuran Lofeng. Belum waktunya. Ada tanah misterius yang sangat istimewa, tanah fluktuasi yang hanya dapat kutemukan sekali setiap 100.000 era. Tanah itu akan muncul lagi sekitar 5.000 era lagi. Begitu muncul, kita harus segera berangkat. "Baiklah, tidak masalah," jawab Lofeng. Moman melangkah dan seluruh sosoknya berubah menjadi gelombang lalu menghilang. Lofeng berdiri di tengah lautan darah tak berujung. Jubah berwarna darah yang dikenakannya berkibar di udara. Akhirnya, aku punya waktu untuk benar-benar menyendiri dan merenungkan jalur pedang primordial. Lofeng berpikir sambil menatap pada kejauhan. Tidak jauh di ruang waktu terdapat dunia sumber benua asal. Wilayah Bangodara sangat dekat dengan dunia sumber benua asal. Jika di masa depan muncul krisis yang tak terbayangkan, Lofeng akan menggerakkan wilayah Bangodara lagi. Hanya butuh beberapa saat bagi wilayah Bangodara untuk mendekati benua asal. Lautan darah tak berujung dapat sepenuhnya melindungi dunia sumber benua asal. Berdasarkan keadaan yang diketahui, seharusnya tidak ada yang dapat mengancam dunia sumber. Namun, dunia sumber kampung halamanku berkaitan dengan kehidupan dan keselamatan kerabat serta teman-temanku. Dengan adanya dunia sumber benua asal, aku dapat dengan mudah membangkitkan makhluk. Tetapi jika dunia sumber itu hilang, tidak ada cara untuk membangkitkan. Lofeng harus memastikan bahwa dunia sumber kampung halaman aman dan terlindungi. Kubu primordial bawaan dan kubu kultivator tetap relatif tenang. Setelah bertempur terlalu sengit sebelumnya, satu pihak kehilangan 11 leluhur, pihak lain kehilangan banyak wilayah, dan banyak dunia sumber hancur. Kedua pihak kini sedang beristirahat dan memulihkan diri. Di sisi lain, sebagai salah satu dari 3 kekuatan teratas di camp primordial bawaan, leluhur tak terbatas belum pernah mencapai tahap abadi dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, ia berdiri teguh bersama fraksi pertempuran utama. Ia membutuhkan cukup ujian, membutuhkan sumber daya yang melimpah untuk membantunya maju lebih jauh. Melalui zaman yang panjang, rintangan yang tak terhitung jumlahnya, hingga hari ini, aku akhirnya meraih harapan abadi, benar-benar melihat jalan di depan dengan jelas.
Pada saat ini, leluhur tak terbatas sangat gembira. Aku harus berterima kasih pada perang ini, harus berterima kasih pada Tuan Lo Feng. Itu berkat penghancuran besar asal milik Lo Feng, kekuatan dahsyat yang menyapu area luas, sementara leluhur tak terbatas fokus menyelamatkan para sahabatnya. Badai energi yang mengerikan itu, cahaya yang sangat menyilaukan itu, menyapu puluhan leluhur, melukai parah hingga 26 leluhur. Sang leluhur tak terbatas memahami, itulah jalan yang harus ditempuhnya. Untuk memiliki kekuatan tak terbatas, aku perlu menjadi lebih murni. Bahkan inti kehidupan harus sepenuhnya menyatu dengan cahaya. Pada saat itu, inti kehidupan akan ada di mana-mana, dapat muncul di setiap pencerahan cahaya di ruang primordial tak berujung. Maka, aku akan benar-benar abadi dan tak pernah mati. Dengan sumber daya yang disediakan dan bimbingan aktif terhadap pertumbuhan inti kehidupan, maka mulai bertransformasi secara perlahan. Proses ini juga penuh dengan kesulitan dan rintangan. Semakin jelas pemahaman tentang jalan di depan, semakin lancar transformasi inti kehidupan dapat terjadi. Sementara leluhur kepunahan sunyi, salah satu dari 9 kaisar dari camp primordial bawaan, juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan teratas di dalam camp tersebut. Ia juga dengan getir mencari jalan menuju keabadian, namun tak menemukan harapan. Aku menjelajahi semua kemungkinan. Hanya satu jalan yang memiliki secercah harapan. Untuk mencapai keabadian, seseorang harus terlebih dahulu kembali pada kepunahan yang sunyi. Namun, jika melalui jalur ini, kemungkinan kematian total mungkin lebih dari 99%. Leluhur kepunahan senyap menghela napas. Jalan ini ia enggan tempuh karena kemungkinan keberhasilannya terlalu kecil. Di perkemahan kultivator di tanah asal, Yuan saat ini sedang membaca warisan yang ditulis oleh Lo Feng. Penelitian saudara Lo Feng tentang asal-usul dapat digambarkan sebagai yang terbaik di seluruh ruang primordial tak terbatas. Yuan sangat gembira. Kedelapan penguasa semuanya telah mencapai pencerahan. Kedelapan penelitian mereka umumnya jauh lebih besar daripada para leluhur. Dao kehidupan dan kematian primordial Lo Feng berfokus pada kehidupan dengan sistem asal sebagai inti dari jalannya. Jalanku hanya membutuhkan sistem asal. Yuan dengan cermat mempelajari warisan tersebut, menyerap bagian-bagian yang bermanfaat baginya. Jalur operasi aturan primordial yang dia praktikkan seiring bertambahnya jumlah jalur alam tertinggi Raja Dewa yang dia pahami. Kekuatan jalur operasi aturan ini juga meningkat. Namun Yuan gagal dalam upayanya untuk menciptakan dunia sumber. Hal ini karena dunia sumber membutuhkan selain pengoperasian aturan, integrasi banyak dao ke dalam asal. Setidaknya jalan di depan sudah jelas. Yuan melanjutkan latihannya dalam pengasingan. Kedelapan penguasa kultivator masing-masing memiliki urusan mereka sendiri. Starlight dengan tekun memperbaiki berbagai bagian jaringan ruang waktu. Jin sekali lagi berpetualangan sendirian untuk menjelajahi jurang kehancuran. Moman terus berkeliaran berubah menjadi riak di ruang primordial tak berujung. Wulan dengan santai memelihara keturunan garis darah, sementara Lo Feng memahami jalur pedang primordial di wilayah bangau darah. Tanpa disadari, 3000 era telah berlalu. Lo Feng duduk seorang diri di sebuah pulau. Sebuah cawan anggur berkualitas tinggi berada di tangannya. Sebagai seorang penguasa, ketergantungannya pada kenikmatan lahiriah hampir tidak ada. Namun sebagian kecil sumber dayanya tetap ia gunakan, khusus untuk menyuling anggur terbaik dan menyimpan makanan lezat, bukan untuk memanjakan diri, melainkan untuk menjaga ketenangan batin.
Ia menyesap anggurnya perlahan, lalu menghela napas tipis. Aku tetap menemui jalan buntu. Tiba-tiba ekspresinya berubah, tatapannya terangkat, menembus ruang dan waktu yang tak terhingga, menembus lapisan demi lapisan kehampaan, hingga mencapai sebuah tempat yang amat jauh dari wilayah kultivator. Di sana terdapat dunia sumber. Makhluk-makhluk di dunia sumber itu berkultivasi tanpa warisan, tanpa panduan. Mereka hanya bisa mengandalkan eksplorasi dan naluri, menjadikan jalan kultivasi mereka berkali-kali lipat lebih sulit dibandingkan dunia sumber di wilayah kultivator. Di dunia yang keras itu telah lahir sebuah keajaiban. Sebuah makhluk telah mencapai alam tertinggi Raja Dewa. Ia menembus dinding membran dunia sumber menggunakan teknik rahasia, dan untuk sementara berdiri di luar dunianya sendiri, memandangi ruang primordial tak terbatas dengan mata penuh keheranan. Apakah ini dunia setelah kematian? Suara itu syarat rasa ingin tahu. Di dunia asalnya, ia benar-benar tak terkalahkan. Tanpa sistem kultivasi yang lengkap, tanpa guru, tanpa warisan, namun tetap melangkah hingga puncak. Selain dirinya, tak ada makhluk lain yang mampu menyentuh tingkat Raja Dewa. Dialah penjelajah dunia itu. Di luar wilayah kultivator terdapat tempat yang penuh cobaan. Sebuah gelombang muncul di sampingnya. Dari kehampaan, sesosok eksistensi menampakkan diri. Tetapi kau mampu merangkum sistem kultivasi sendiri dan mencapai alam tertinggi Raja Dewa. Suara itu tenang namun syarat wibawa. Makhluk itu menoleh. Aku Muman, ujar sosok itu datar, dan mulai sekarang ikutlah denganku anak kecil. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Muman berubah menjadi gelombang tak terhitung jumlahnya, menyatu dengan ruang primordial tak terbatas. Dari kejauhan, Loveng menyaksikan semuanya. Loveng tahu Muman kerap menjelma menjadi gelombang seperti itu, menyebar ke berbagai penjuru kehampaan, membawa kembali para talenta luar biasa dari dunia-dunia sumber di luar wilayah kultivator. Di sisi lain, Starlight mengamati masa lalu, masa kini dan masa depan. Begitu menemukan individu berbakat, ia pun akan turun tangan membimbing mereka. Tugas membina para jenius di luar wilayah kultivator hampir seluruhnya berada di pundak Muman dan Starlight. Dan bahkan mereka hanya bisa melakukan sebatas ini. Di luar wilayah kultivator, wilayah yang terbentang jauh lebih luas tak terbayangkan besarnya. Dunia sumber dan makhluk-makhluk di sana hidup dalam sesuatu yang lebih buruk dari neraka. Mereka hidup di dunia mimpi buruk. 3.600 kelompok dunia hanyalah titik kecil di ruang primordial tak terbatas. Karena wilayah itu padat dan kaya sumber daya, camp kultivator mampu melindungi sepenuhnya. Namun di luar sana, jumlah dunia sumber yang tak terhitung jauh lebih banyak. Tak heran, hanya kubu primordial bawaan yang berperang langsung dengan kita. Mata Loveng menyimpit. Kekuatan lain tidak terlalu bermusuhan karena mereka masih memiliki wilayah luas yang menjadi ladang makanan. Asal dunia sumber dilahap, makhluk di dalamnya dimusnahkan. Tanpa perlindungan seorang penguasa, dunia sumber hanya akan menjadi makanan yang dijatah. Jika ia mau, ia bisa melihat semuanya. Makhluk primordial tingkat dunia melahap dunia sumber satu demi satu. Kepunahan terjadi setiap saat. Namun, aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebagai penguasa, kemampuannya terbatas. Jarak terlalu jauh, dan satu pikiran jarak jauh tak akan mampu menandingi makhluk primordial tingkat dunia.
Hanya 8 penguasa menjaga 3.600 kelompok dunia dan mereka sendiri masih terjebak dalam peperangan. Jika camp kultivator mencoba melindungi semua dunia sumber, kubu primordial bawaan, camp puncak es, dan kekuatan lemah lainnya pasti akan bersatu. Aku masih terlalu lemah. Ia mengerutkan kening. Dengan pemahamanku saat ini, dalam 3 milenium aku telah menyelesaikan 90% jalur pedang ini. Kerangka telah terbentuk, prototipe telah sempurna, namun satu penghalang masih berdiri kokoh. Ia memahami segalanya, namun tetap ada yang kurang. Tatapannya jatuh pada pedang di tangannya. Pedang ini berasal dari jurang kehancuran. Jurang kehancuran, tanah terlarang tingkat tertinggi. Jika aku ingin menembus hambatan ini, aku harus ke sana.